Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qa'idul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsiril Quran Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih di kaidah ke-23 Irsyadatul Quran ala Naw'ain. Ya, bimbingan Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama perintah, larangan dan khabar, ya, amron wa nahyan wa khabaran, ya. Paham ini? Yang kedua selain itu, selain tiga itu apa? Yursyida ila istikhrajil asya'i an-nafi'ati. Itu Al-Quran membimbing kita untuk mengeluarkan perkara-perkara yang bermanfaat, ya, min usulin ma'rufah, dari usul-usul yang ma'rufah, wa yu'milal fikra fi istifadatil manafi' minha, dan agar kita menggunakan pikiran kita dalam mengambil faedah, ya, dari manfaat-manfaat tersebut. Maksudnya jangan dibiarkan begitu saja, sudah kita begini saja, ya, kita biarkan diri kita begini saja, padahal ada teknologi, ada sesuatu yang bisa membantu kita. Nah, itu paham ini, itu diantara bimbingan Al-Quran. Paham ini? Nanti antum akan lihat nanti penjelasan Syekh lebih hebat lagi, ya. Bahkan beliau memasukkan ini dari jihad fi sabilillah. Paham ini? Dan juga masuk dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Paham ini? Ya, kita sudah lewat di kaidah apa? At-talazum, dari lazim, istilzam. Nah, ini masuk di sini. Ya, beliau akan sebutkan nanti. Coba ulang dari wal ilmu tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wal ilmu tsani annana natafakkaru fiha wa nastakhriju minha al-manafi'a al-mutanawi'ata. Jadi ilmu yang kedua, ketika kita berpikir pada perkara-perkara yang bermanfaat ini, annana natafakkaru fiha, ya, kita pikirkan perkara yang bermanfaat tersebut, wa nastakhrij minhal manafi' al-mutanawwi'ah, kita keluarkan darinya perkara-perkara bermanfaat yang beraneka ragam. Terus fa inna Allah sakhkharaha lana wa sallatana 'ala al-istikhraj jami'i ma lana fiha min al-manafi'i wal khairati ad-diniyati wad dunyawiyyati. Subhanallah. Fa inna Allah sakhkharaha lana, karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan, ya, hal tersebut, ya, untuk kita. Itu semua, ya, apa yang di langit, di bumi, ya. Paham ini? Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, ya. Paham ini? Allah telah tundukkan itu semua untuk kita. Wa sallatana ala istikhraj jami'i ma lana fiha minal manafi' wal khairat ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan Allah telah menjadikan kita berkuasa atas apa, dalam mengeluarkan seluruh apa yang kita butuhkan padanya dari manfaat-manfaat dan kebaikan-kebaikan agama maupun duniawi. Nah, itu subhanallah, di zaman sekarang, ya, kecanggihan teknologi itu antum lihat, ya, alat-alat ini perekam semakin canggih. Ya, dulu kita hanya punya MP3 dulu. Yang tidak lama setelah MP3 MP4 dan seterusnya. Belum ada Android seperti ini. Tidak pernah mimpi kita mau pegang di sentuh-sentuh saja, belum. Bisa paham ini? Baik. Sekarang ada sidik jari dan seterusnya, absen pakai sidik jari, itu kecanggihan teknologi. Allah yang tundukkan itu semua. Nanti akan beliau sebutkannya. Paham ini? Ya, Allah tundukkan itu semua dan Allah jadikan kita punya kekuasaan dalam mengeluarkan semua manfaat dan kebaikan yang ada pada, ya, semua yang ada di langit dan bumi ini. Bisa dipahami? Baik itu kebaikan agama, manfaat agama maupun manfaat dunia. Terus فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها
ونستخرج معادنها وبركتها وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة. Baik, perhatikan. Fasakhkhara lana ardaha. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kita ardaha, buminya. Untuk apa? Linahrisaha wa nazra'aha wa nagrisaha. Untuk kita olah, ya, garap, kita bisa tanami. Ini tanami bibit, tanami pohon, ya, pertanian, perkebunan. Nah, di sini putarannya. Antum lihat ya, kiri kanan kita di kampung, ya, di mana-mana, ya. Di hutan ada jati, ada kayu bayam, ya, tumbuh sendiri, ya, sisa diolah. Ada yang harus kita tanam, padi, ya, jagung, ya, antum makan beras, ya, makan apa, makan sayur, itu ditanam. Allah tundukkan itu, ya, Allah tundukkan, ya, kita bisa olah, kita bisa, ya, garap, bisa tanami. Paham ini? Itu jangan kira kebetulan, itu Allah yang kuasakan kita, ya, sehingga kita bisa olah. Bayangkan kalau Allah jadikan ini membatu, bagaimana kita mau? Tidak bisa kita tanami. Ya, tapi itu tadi, Allah sudah tundukkan bumi ini untuk kita olah, kita tanami, ya, kita jadikan kebun, ya, jadikan sawah dan yang lainnya. Kemudian dan antara bentuknya juga Allah tundukkan bumi untuk kita, wa nastakhrija ma'adinaha. Dan kita mengeluarkan tambang-tambangnya, barang tambang, emas, perak, nikel, timah. Wah, itu luar biasa itu. Tanya orang pertambangan itu. Ya, belum lagi gas bumi, ya, belum lagi minyak. Itu pemboran, apalagi orang Sumatera, Riau, luar biasa itu. Di mana-mana pengoboran minyak, kaya. Paham ini? Belum lagi dilepas pantai, ya, juga sama masuknya ke dasar laut, ya, bumi juga masuknya tapi dari laut anunya. Paham ini? Wa barakataha, dan agar kita mengeluarkan berkahnya, kebaikannya. Wa ja'alaha tawa'il ulumina wa amalina. Dan Allah telah menjadikan bumi tersebut itu di bawah, ya, ilmu-ilmu kita dan amalan-amalan kita. Maksudnya ilmu kita bisa menjangkau itu semua, ya, ke penelitian manusia, dan bisa amalina, bisa kita olah, kita bisa beramal, bisa garap itu, bisa kerja. Ya, bukan cuma diilmui baru tidak ada manfaatnya, tidak bisa kita kerjakan, tidak. Ya, itu semua bentuk penundukan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita bisa pelajari, kita bisa ilmui, ada teorinya bahkan, kemudian bisa kita dibikin, bisa kerja. Terus linastakhrija minha as-sina'atin nafi'ah. Yang dengannya kita keluarkan dari bumi tersebut as-sina'ah an-nafi'ah. Itu barang-barang yang bermanfaat, ya, perindustrian dan semisalnya. Ya, dan itu subhanallah, antum lihat, ya. Ya, coba dari yang keluar saja dari bumi seperti pohon. Coba lihat itu. Ya, ini yang kita pakai ini mebel, ya, ada serbuk kayu, ada triplek, ada kayunya memang langsung, ya, olahan kayu itu. Jadi bagaimana? Ya, kita di kampung ada namanya pohon rotan. Rotan itu bisa jadi banyak perkara, bahkan ketika rotan itu dihaluskan, ya, karena proses dihaluskan, itu serbuk rotannya itulah yang jadi obat nyamuk. Ya, itulah yang jadi obat nyamuk. Karena rotan itu kalau dihaluskan, serbuknya kayak, ya, namanya serbuk, ya, halus. Itu kalau dibakar tidak mati. Ya, tidak mati dalam artian dia kerjanya berasap saja. Persis obat nyamuk. Nah, itu ternyata bahan obat nyamuk. Sisa dikasih obat pestisida, dicampur baru dicetak. Bayangkan itu pohon rotan satu, ya, bisa bikin ini, banyak sekali, bikin cambuk, ya, bikin kursi, ya. Nah, itu satu pohon, yang lainnya, ya, belum lagi yang itu tadi tambang itu. Nah, coba lihat kendaraan listrik sekarang, baterai termasuk HP kita. Ini komponennya ini dari dalam tanah, ya kan? Itu chipnya semua itu dari dalam, semua dari dalam tanah, ditambang, ya. Paham ini? Baik. Subhanallah. Jadi kita keluarkan dari bumi ini, ya, dengannya kita olah, kita pelajari, kita olah jadi barang-barang yang bermanfaat, ya, industri, ya, bahkan, ya. Baik. Fajami'u fununis sina'at. Baik, baca.
فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. Nah, ini saya yang bilang ya. Ini semacam kesimpulan. Perhatikan maka jami'u fununis sina'at, seluruh cabang-cabang perindustrian, barang-barang itu sina'at itu barang ya, lemari, kasir, ya semua, kasur, paham ini, baju antum tahu dari mana? Ini dari kapas, dari wol, ada dari sutra, dari macam-macam ya. Ini congkak yang antum pakai dan seterusnya. Nah, ini perhatikan seluruh bentuk ini sina'at ini ya, barang-barang perindustrian dia ala kasratiha ya, banyaknya ya, dan tanawu'iha, dan beraneka ragamnya, wa tafawuqiha, dan kecanggihannya, fauq atas, maksudnya kecanggihannya. Paham ini? Maksudnya tidak peduli ya seberapa canggih dia, seberapa banyak dia, bagaimanapun jenis yang macamnya, intinya semua ya bentuk sina'at ini. Perhatikan apa kata Syekh, la siyama fi hadil awqat, apalagi ya pada waktu-waktu sekarang ini di zaman beliau. Antum lihat saja beliau lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Ini sudah lama sekali. Muridnya saya sudah meninggal, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ma'ruf ya, banyak murid beliau. Tapi yang paling kita kenal adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Sudah lama juga meninggal, 20 tahun lebih yang lalu. Bisa paham ini? Nah, beliau tentunya lebih, ini berarti tahun berapa? Tahun 1900-an. Paham ini? 1900 berapa begitu? Itu di zaman dulu belum ada ini, belum ada ya, belum ada televisi layar datar dan seterusnya. Masih ada yang ada televisi apa? Layar hitam putih, cembung besar, ya, berat. Ya. Sekarang tipis, besar, ringan, datar. Nah itu. Coba di zaman beliau ya saja beliau sudah ngomong la siyama fi hadil awqat, terlebih lagi pada waktu-waktu sekarang ini. Kata Syekh, kullu dzalika dakhilun fi taskhiriha lana. Semua ini bentuk ini barang-barang perindustrian ya, teknologi ya, banyaknya, canggihnya, beraneka ragamnya, ini semua masuk dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menguasakan kita ya terhadap bumi ini. Ya, paham ini? Fi taskhiriha lana. Ya, belum, jangan lagi tanya ya tentang langit ya. Paham ini? Ada pesawat. Paham, bayangkan itu, ada pesawat, ada jet. Ya, ada roket, ada dan seterusnya. Saya pahamin ada satelit, ada drone. Coba lihat sekarang itu, pernah antum mimpi itu orang remah-remah begitu terbang? Apalagi sekarang drone itu bukan hanya drone yang kalian lihat kayak kecil, kayak buku. Itu drone itu sampai bentuk apa? Senjata. Ya, besarnya kayak ya lumayan besar ya. Ya, pesawat, gambar pesawat itu bawa rudal. Ya, bawa senjata. Itu sampai seperti itu, diremah saja. Coba bayangkan itu. Satelit yang di atas langit ya, tak gantung-gantung mana yang coba. Itu siapa yang tundukkan itu? Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa paham ini? Terus. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنبات المنافع منها وتركيات صنائع إلى ما لا حد له. Perhatikan. Kata Syekh, وقد عرفت الحاجة, dan sungguh telah dipahami, diketahui bersama hajat kita ya, balid darurah, bahkan kebutuhan yang harus darurat, harus terpenuhi fi hadil awqat ya, pada waktu-waktu sekarang ini, ila istinbatil manafi' minha ya. Apa kebutuhan darurat tersebut? Untuk mengambil manfaat, istinbat itu mengeluarkan manfaat dari perkara-perkara tersebut ya. Darurat ini, bayangkan kalau kita tidak pelajari teknologi, bagaimana kita mau ya hidup di zaman sekarang ini? Bisa paham ini? Semua serba canggih ya. Bahkan sekarang itu ada toko-toko tidak mau terima uang tunai. Bagaimana kalau kita tidak punya kiris, tidak punya mobile banking dan seterusnya, tidak bisa kita belanja ya. Walaupun belum semua ya, tapi mengarah ke sana semua, jangan kira ya. Sekarang itu sudah berkembang ke situ. Ada toko-toko, outlet tidak terima lagi uang tunai ya, dan itu akan ke sana arahnya ya. Bahkan tol sekarang, tol dulu kita 2000 tol ya, nah sekarang pakai tap ya. Parkir dulu 2000, sekarang pakai kartu. Bayangkan itu, bandara sudah mulai pakai ya. Ini sudah darurat. Paham ini? Kita mau naik haji, umrah harus pakai pesawat
Mau naik kapal silakan, ada kapal ke Arab Saudi. Hah? Ya, ada kapal tanker. Ya, bawa minyak. Ada. Tapi bukan untuk haji umrah. Bisa darurat kita pakai teknologi itu. Bisa paham ini? Baik. Wa tarqiyatis sana'i, dan juga tarqiyah berkembangnya ya, teknologi perindustrian ila ma la hadalahu, pada sesuatu yang tidak ada batasnya. Terus berkembang semakin canggih. Sekarang ada ya ada Android, nanti ada terus. Ya. Paham ini? Terus. Ya, ada habisnya, ada berhentinya ini industri? Tidak ada. Terus. Ada iPhone sekian, bikin iPhone terus. Ya. Paham ini? Nah, ini yang Syekh bilang, ini bahkan dalam posisi bukan sekedar butuh kita, tapi darurat, ya, darurat. Terus. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. Dan sungguh telah nampak di waktu-waktu sekarang ini dari mawadiha, dari bahan baku utamanya, wa anasirah, dan unsur-unsur utamanya, perkara-perkara yang padanya terdapat fawaid azimah, ya, manfaat yang sangat besar untuk makhluk. Maksudnya ditemukan, seperti misalnya itu nuklir kan, ya, saya lupa nama ilmiahnya itu nuklir. Itu kan belakangan ditemukan itu. Nuklir ternyata ini penyimpan energi luar biasa. Ya, bisa jadi pembangkit listrik, bisa jadi ini, bahkan ada ya kapal selam nuklir. Itu belakangan itu didapati, termasuk yang terakhir itu. Kalau di kimia itu tuh, unsur-unsur kimia itu belakangan dia didapat. Ya, bisa paham ini? Ternyata manfaatnya luar biasa. Ya, ramah lingkungan lagi, tidak ada asapnya, tidak kayak yang pakai diesel, pakai ini banyak asapnya, banyak polusi. Itu sampai seperti itu muncul. Ya, ada nikel, ditemukan nikel bisa bisa jadi baterai, ya, bahkan ada mobil listrik, ya, sepeda listrik, motor listrik, semua. Bayangkan itu. Bisa paham ini? Baik. Yang mana padanya terdapat manfaat yang sangat besar bagi makhluk, bagi kita. Terus itu akan dapat ini, ketemu ini. Nah, terus وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة فهو مطلوب. Ini di kaidah apa? Mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Ini yang saya bilang kemarin, bahwasanya ini sudah pernah lewat. Ya, beliau urai juga satu paragraf begitu di akhir. Sama di akhir ini juga. Paham ini? Dan waqad taqaddama lana fi qaidatil lazim, dan sungguh telah berlalu bersama kita di kaidah al-lazim, itu dalalah itu ada 3, adalah mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Itu bahwasanya annama la tatimul umuru al-matlubatu illa bihi fa huwa matlub. Ya, ini tidak ada illanya, ya. Itu perkara-perkara yang perkara-perkara yang dituntut itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka dia juga matlub, dia juga dituntut. Ini dia juga dituntut. Jadi kecanggihan teknologi misalnya seperti yang kita bilang tadi, ya, seorang tidak ada ustaz di situ, tidak ada guru, tidak ada bisa mengajar, hanya ada satu cara dia bisa belajar agama. Ya, ini yang kita tekankan, perkara-perkara yang wajib seperti tauhid, fikih, dan yang lainnya. Hanya satu caranya, itu menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Ada medsos, ya, Telegram, ada ini, ada siaran langsung, dengan berbagai macam bentuknya. Maka hukumnya bisa wajib. Karena Anda bisa belajar kecuali itu sudah belajar. Misalnya dia di Amerika tinggalnya, dia di Perancis, negeri minoritas Muslim. Ya, mayoritas saja belum tentu ada ustadznya. Di Indonesia saja banyak tempat-tempat tidak ada guru yang bisa mengajar. Banyak guru sesat. Betul, ngajar sihir bisa, ngajar bid'ah bisa. Banyak, ngajar baca-baca bisa, banyak. Tapi yang ngajar sunnah, ngajar tauhid kita ada. Maka mau tidak mau harus dia gunakan kecanggihan teknologi. Misalnya ini bukan segala sunnah dianjurkan, bahkan hukumnya wajib. Terus وهذا يدل على أن تعلم الصناعات أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari ini perindustrian, ya, paham ini, penemuan-penemuan yang baru, ya, teknologi dan seterusnya, ini dari perkara-perkara yang matlubah syar'an.
dan dituntut secara syariat. Bisa paham ini? Oleh karena itu kalau ada memang santri dia berat ya dalam mempelajari ilmu agama, dia sudah bagus sasarnya, silakan. Kalau misalnya dia mau jadi dokter muslim yang amanah dan seterusnya, belajar bagus. Ya, dia mau jadi ahli insinyur, ya listrik begini, ya silakan, bagus. Itu antum lihat di Arab Saudi itu banyak cabang-cabang ilmu yang begitu. Mereka kirim di negeri-negeri yang memang Amerika terus belajar ya pulang. Ya sudah tahu. Ya sudah ngerti. Dan itu kan boleh, mau amal seperti itu kan boleh. Yang wilayah Saudi ini begini itu orang tentara, orang pergerakan dan seterusnya. Itu kritiknya begitu. Ya, sampai sekarang Arab Saudi itu punya hubungan baik dengan Amerika Serikat, khususnya dari sisi pertahanan. Paham ini? Dari dulu, dari Polan Teluk, yaitu Arab Saudi minta bantuan kepada Amerika. Nah, itu dibolehkan oleh para ulama. Paham ini? Karena si Saddam Hussein ini yang diktator, yang jahat, ini mau serang Saudi. Ya, masa kita biar jangan biar masa orang kafir kita minta tolong, muslim tapi jahat mau serang kita. Ya sudah. Paham ini? Baik. Itu sampai seperti itu. Ya, paham ini. Antum lihat di Arab Saudi sana, ya di Mekah Madinah antum lihat itu AC-nya AC sentral. Ya, AC-nya tuh punya satu gedung khusus AC. Nah, nanti dipakai sisa ya saluran saja. Ya bukan kayak kita begini. Ya, 1, 2, 10 biji, 20 biji, satu besar, canggih. Ya, bahkan itu kerannya itu dari Jerman. Ya, saya pernah baca. Ya, biar keran-kerannya itu dari Jerman. Canggih sekali. Ya, kita wudhu itu sebagian tempat wudhu pakai sensor. Kita sisa kasih begini, keluar air. Bayangkan itu. Tidak usah buka keran, rusak keran, tidak ada rusak keran. Maksudnya mau diputar-putar, sensor. Bayangkan, sampai seperti itu. Cebok sama. Ya, cebok tidak ada lagi yang pakai semprot, pakai dari bawah sopro. Ini pusing kita, terlalu canggih, tidak biasa kita betul. Saya pernah pusing itu, tidak ada, waduh, tidak ada timba, tidak ada keran, yang ada malah dari bawah. Itu sampai seperti itu kecanggihan. Baik, terus. Kama hiya matlubatun lazimatun aklan. Ya, sebagaimana ini secara akal juga matlubah, lazim, harus dituntut secara akal ya. Ya, dan ternyata juga secara syariat juga sama. Terus wa annaha minal jihadi fi sabilillah wa min ulumil Qur'an. Dan bahkan perkara-perkara ini masuk dalam jihad fi sabilillah. Maka sudah disebutkan ma la yatimul wajib illa bih fa wajib. Itu bayangkan kita mau mempertahankan ya daerah Islam, itu kan butuh teknologi persenjataan. Ya, oleh karena jangan heran itu negara-negara muslim itu beli pesawat canggih begini, habis semuanya memang begitu, harus begitu. Nah mungkin biar Amerika punya pesawat F-16, F-35, kita begini mah, pesawat poker mah. Caranya harus itu. Begitu pesawat bagi satu kali datar langsung jatuh. Ya, bisa Pak Min. Nah, itu diikuti, rudalnya apanya semua. Nah, itu. Nah, kalau ada yang bisa memang peneliti muslim bisa terjun ke situ, masya Allah, luar biasa. Nanti dia bikin di negara muslim sendiri, bikin rudal sendiri, bikin sendiri. Ya, paham ini? Baik. Ya, ini masuk dalam jihad fi sabilillah wa min ulumil Quran, dan juga masuk dalam ilmu Al-Quran. Nah, dari jenis tadi ya, irsyadat Al-Quran ala nau'ain, dari jenis yang kedua tadi. Ya, paham ini? Ya, terus. فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنه سخر لهم ما في الأرض. Ini kan dalilnya dari Al-Quran toh? فإن القرآن, karena sungguhnya Al-Quran telah memperingatkan hamba-hamba ala bahwasanya annahu ja'alal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'un nas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan besi itu padanya terdapat kekuatan yang luar biasa. Coba lihat besi, hampir kita tidak bisa berpisah dengan besi. Antum tahu ini masjid? Ya. Konstruksinya pakai apa? Pakai besi. Cakar ayamnya itu besi-besi pelat itu yang jadi diikat-ikat jadi rantai itu besi semua. Ya, besi semua. Coba lihat. Ini kacamata kita besi semua besi. Ini besi. Orang dulu pakai pedang besi, tameng besi, baju besi, bajunya baju besi. Paham ini? Coba lihat. Wa manafi'ul linnas, dan Allah sudah bilang pada besi itu ada manfaat bagi
manusia. Sekarang bagaimana kita dapat manfaatnya kalau kita tidak pelajari? Bisa kira-kira? Allah sudah bilang ini besi bermanfaat. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau keluarkan itu faedah-faedah manfaat dari besi, bisa kita? Bisa? Tidak bisa. Belajar dulu. Paham ini? Nah, yang kedua, wa annahu sakhkhara lahum ma fil ardh. Ya, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk mereka semua yang di bumi ini. Nah, ini lebih umum lagi. Dan antara yang ada di bumi adalah besi ya. Ya, tambah besi, pasir besi dan seterusnya, dan tambah yang lainnya, dan sumber daya yang lainnya. Ayo bagaimana ini? Berarti harus kita belajar. Ya, paling minimal ada di antara kita kaum muslim yang belajar. Nah, kalau kita santri sudah belajar agama saja, karena yang belajar begini sudah banyak. Ya, jangan minta batas, sudah cukup nih. Ya, kita jangan hari besok saya mau jadi saja, masuk UGM saja jadi ahli nuklir. Jauh ahli nuklir, banyak ahli nuklir, banyak ahli ini dan seterusnya. Sudah kita yang ahli agama yang kurang. Ya, paham ini? Bisa paham ya? Nah, itu sudah tercukupi insyaallah dari saudara-saudara kita muslim yang lainnya. Maka فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آية القرآن وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم وصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت وقد أخبر في عدة آيات. Maka ya sudah ya. Jadi dasarnya ini Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran. Ya, telah mentambi hamba untuk menjadikan bahwasanya Allah telah menjadikan besi ya, bagi punya kekuatan yang luar biasa, punya manfaat untuk manusia, dan Allah telah tundukkan semua yang dia dalam bumi, bahkan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, bukan hanya bumi tapi yang di langit juga seperti itu. Perhatikan, fa alaihim, apa artinya Allah? Al-wujub, ya, ilzam, maka wajib bagi mereka ya ayas'au, untuk berusaha litahsil hadhil manafi', untuk mewujudkan manfaat-manfaat. Dengan bagaimana? Min aqrabit turuq ila tahsilha, dengan metode ya yang paling dekat, paling mudah, paling cepat dalam mewujudkan. Bukan sekadar jadi. Kita melihat itu industrinya, melihat dia bisa produksi misalnya industri apa, misalnya AC, atau jangan AC yang lebih besar, mobil. Itu semua karena target misalnya 500 mobil satu hari, mobil baru. Ya, kalau motor lebih cepat lagi, lebih kecil. 1000 motor per hari kali 30 hari, 30.000 motor. Ini sedikit itu. Bayangkan, itu alat-alatnya dari mana? Besi. Ayo, itu industri ya, otomatis. Itu yang goyang-goyang terbuat apa? Besi. Ya betul. Motornya juga dari besi, peleknya dari besi, dan seterusnya. Ya, ditundukkan. Kita bisa model, bisa cetak begini jadi otomatis. Ya, manusianya sisa pabrikan apa semua. Sudah jadi motor, jadi mobil. Dalam sehari. Cepat sekali. Nah, ini yang kita kejar, ya, ini yang kita kejar. Wahya ma'rufatun bitajarub. Ya, dan ini ma'ruf, ya, dipahami, diketahui bersama dengan penelitian, ya, dengan percobaan. Ya, maksudnya sudah terjadi ini, ya, sudah dipahami bersama. Wa hadza min ayatil Quran, dan ini dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ingat ya, dasarnya tadi apa? Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Ya, tentang tentang hadits besi dan ya, taskhir as-samawat wal ard lana, ditundukkannya langit dan bumi dan apa yang ada pada Qur'annya untuk kita manfaatkan. Wa huwa akbaru dalil, dan ini adalah dalil yang terbesar ala satu si'ati ilmillah, luasnya ilmu Allah, wa hikmatihi, luasnya hikmah Allah, wa rahmatihi, luasnya rahmat Allah bi ibadihi. Bayangkan, ini ternyata Allah cipta ini bumi, semua itu lengkap. Sekarang ada dari luar bumi, ada dari planet Mars, kita ambil ini barang-barang, ada dari bulan, tidak usah repot-repot ke luar sana. Di bumi belum habis kita olah.
Ayo saya tanya antum, ada dari luar bumi nih, ini barang-barang semua. Songkokmu apa, mau pulpenmu. Ada dari luar bumi, saya tanya antum. Ada? Ada dari planet Pluto antum ambil. Ya, ada barang kita. Semua lengkap saudara, enggak usah repot-repot. Ya, kok bulan cari apa, di sini sudah lengkap. Ini belum habis ya kita teliti di bumi. Ya, orang biologi saja akui banyak makhluk-makhluk yang belum terdata. Orang biologi itu dari sisi makhluknya, belum lagi pasti data ternyata bisa jadi obat ini belum habis itu. Dari sisi hewannya, ya belum tumbuhannya, belum tambahnya, ya tambang kapur, batu kapur, jadi kaya orang, dan seterusnya, ya macam-macam tuh. Sekarang saya tanya, itu kapur dari mana? Ya itu tambahan dari dulu Allah sudah cipta, cuma kita baru olah, baru tahu ini ternyata bermanfaat, bisa dipakai begini. Itu kan diteliti, bisa ini. Baik. Jadi subhanallah, rahmat Allah, hikmah Allah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala luas kan. Bi an abaha lahum jami'an ni'am, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan semua ini. Jadi antum tidak usah tahu, tanya dalilnya apa, dalilnya Ustaz, boleh pakai motor, boleh pakai itu. Ya, Allah memang cipta untuk kamu itu. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fi samawati dan seterusnya. Ini Allah memang cipta untuk lakum, untuk kalian memang. Kau pakai, kau bentuk bagaimana bentuk selama tidak ada pelanggaran syariat, pakai. Mau model motormu 3 bannya, 4 bannya, ya itu kan motor macam-macam, bukan hanya 2 bannya ya. Ada motor 3 bannya? Ada, 2 di depan. Ya, BMW lagi. Ya, motor BMW. Ada yang 4 bannya, itu yang motor apa itu? Motor main-mainan. Nggak paham ini? Baik. Wa yassara lahum al-wusula ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mereka sampai kepada itu. Perindustrian luar biasa, biturukin, dengan metode-metode la tazalu tahdits waqtan ba'da waqtin, dengan metode-metode yang tidak pernah berhenti, terus menerus tahdits, semakin canggih dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Itu yang saya bilang tadi. Dulu televisi, dulu alat komunikasi. Ya, di zaman beliau saja ini yang beliau singgung di kaidah lazim. Beliau singgung tentang al-barqiyat, telegram. Itu paling canggih itu waktu. Paham ini? Telegram. Maksudnya mirip telepon itu telegram. Ya, bisa ada tulisannya seterusnya. Sekarang apa? Kita baku chat, jangan baku chat, baku lihat. Coba lihat. Baku lihat. Langsung, secara langsung. Bayangkan itu. Itu dulu sudah telegram sudah luar biasa sekali. Bukan telegram aplikasi sekarang ya, belum. Bukan. Dan terus menerus tahdits, semakin canggih, muncul lagi yang baru. Ya, muhdats ya, baru lagi teknologi bertemukan lagi, ada begini terus sampai hari kiamat ini semakin canggih. Ya, terakhir. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة تذكرة. Ada mimnya? Ada mimnya itu tadhkirah. تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه وأنه هداية لجميع المصالح. Ini dari makna-makna umum, perhatikan. وقد أخبر في عدة آيات. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita dalam beberapa ayat annahu, bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah tazkirah, pengingat, yatadzakkaru bihil ibadu, yang dengannya, dengan Al-Qur'an tersebut hamba mengingat, mengetahui kullama yanfa'uhum, seluruh perkara yang bisa bermanfaat bagi mereka, fayaslukunahu, yang dengannya mereka tempuh jalannya, wa ma yadurruhum fayatrukunahu, yang dengan Al-Qur'an mereka mengingat, ya tahu apa yang berbahaya bagi mereka, yang dengannya mereka tinggalkan. Lebih umum lagi, wa annahu hidayatul li jami'il masalih, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah hidayah untuk semua maslahat diniyah wa dunyawiyah. Ini makna-makna umum semua ya, makna-makna umum. Baik, masuk kaidah ke-34 ke-24. Kalau Syekh Al-Utsaimin menyimpulkan ya irsyadul Quran, perhatikan, yang qasimu ila qismain, al-awwal awamiru wa nawahin wa akhbarun. Ya, jadi pembimbingan Al-Quran yang pertama sama dengan Syekh sebutkan, perintah, larangan, berita-berita.
fiha 'idhatun wa ibrah, padanya terdapat nasihat dan pelajaran. Wa tsani, yang kedua, irsyadun ila umurin wara'a dzalik. Ya, irsyad, bimbingan kepada perkara-perkara yang di belakang itu semua. La tata'allaqu bil amri wan, yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan, maksudnya secara langsung. Ya, paham ini? Seperti saya kulin dhuru madza fis samawati wal ard wa ma tuqnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafilun nas. Ini tidak ada kaitannya langsung dengan perintah, larangan dan khabar. Ya. Tapi ini di belakang. Ya, selain itu. Ini yang kedua yang dibahas dalam kaidah ini. Baik, sama ini. Baik, terus. Al-Qaidatu Rabi'atu wal Ishruna. Al-Qur'anu yurshidu ila tawassuti wal i'tidali fil umuri. Sebelumnya saya bacakan dari Syekh Al-Utsaimin. Bagus ini. Fa idza qala Allah jalla wa ala al-hadidu fihi manafi'. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-hadid, besi itu padanya terdapat manfaat-manfaat. Apa maksudnya? Fa makna dzalik, artinya kata Syekh, annana nusakhiru ulumana wa afhamana lil usuli ila tilkal manafi'. Itu kita ya gunakan ilmu-ilmu kita, pemahaman kita untuk sampai kepada manfaat-manfaat tersebut. Maksudnya apa? Allah sudah bilang ada manfaatnya, itu pasti ada manfaatnya. Sekarang bagaimana kita keluarkan manfaat dari besi? Pikir. Pakai, kamu punya akal, ya, punya ilmu, punya pemahaman, pakai diapai ini. Nah, itu kan dari zaman dulu dibikin jadi perang. Caranya masih manual, tumbuh apa. Sekarang itu bisa diproduksi kayak produksi kacang goreng. Ya, maksudnya apa? Pakai sudah bukan satu-satu, ya kecuali yang manual ya. Misalnya bikin parang, ya itu masih manual. Paham ya? Tapi kalau sudah produksi yang buatan Jerman apa, tidak mungkin orang Jerman bikin satu-satu. Ya, pasti bikin langsung satu hari 1000, berapa ribu, jual seluruh dunia sampai Indonesia diimpor. Bisa paham ini? Nah, ini Mas, kata Syekh. Jadi ada manfaat, nah kita pakai, kita punya otak akal, pemahaman untuk mengeluarkan apa itu manfaat. Apalagi Allah, kata Syekh, ini menggunakan lafaz apa? Jama', bahkan sigha mutahal jumu', tidak ada menjamak di atas. Berarti apa? Banyak sekali manfaat, dan ini terbukti ya, sampai orang patah tulang pakai pen, apa dia bilang? Besi. Wallah ya, bahannya besi betul atau bagaimana ya, intinya anti karat ya. Paham ini? Karena kapan karatan tetanus orang mati ya, bukannya selamat mati ya. Itu sampai yang kita patah tulang jawabannya Allah ya, tundukkan ini semua ya. Paham ini? Bayangkan itu sampai patah tulang dalam dunia medis, itu alat-alat kateterisasi itu perisajaan itu kan semua dari bahan logam semua itu ditambah semua dari ya. Paham ini? Ya, kasih pen. Nah, itu pen jantung misalnya, tersumbat jantungnya, ada pen. Ini besi juga. Maksudnya logam juga. Tapi tidak berkarat. Bayangkan ya, misalnya sempit ya, dikasih balon katanya dulu itu, balon sehingga jadi besar, dipaksa besar, kemudian didorong. Ya, didorong apa? Ini dokter yang cerita sama saya. Didorong apa? Pen. Sehingga di penyumbatan ini dia mau menutup lagi, tersangkut di pennya. Di lingkaran itu. Paham ini? Sehingga tidak jadi tersumbat, langsung longgar aliran darah. Itu sampai seperti itu. Kecilnya itu pembuluh darah. Ya, ini teknologi semua Allah tundukkan untuk kita. Ya, paham ini? Baik, sekarang masuk ke ayat 24. Bismillah. Al-Qaidatu Rabi'atu wal Ishrun. Al-Qur'anu yurshidu ila tawassuti wal i'tidali fil umuri. Wa yadhimmu taksira wal guluwa wa yadhimmu taksir wal guluwa wa mujawazatal haddi. Ini kaidah luar biasa juga ini ya. Baik, walaupun ini masuk dalam irsyadat yang pertama toh. Iya. Antara kaitannya dengan apa? Perintah dan larangan ya. Pujian dan celaan. Masuk dalam irsyad yang pertama. Intinya kesimpulannya bagi tadi, asalnya perintah apa irsyad yang pertama tadi, perintah, larangan, khabar. Selain itu baru masuk yang kedua tadi,
ya tentang apa teknologi apa semua kita mengeluarkan manfaat dari bumi dari besi. Kaidah ke-24 kata Syekh al-qaidah ar-rabi'ah al-20 al-Qur'anu yurshidu. Irsyad lagi. Yurshidu ila tawassuti wal i'tidali fil umur. Al-Quran membimbing kita untuk tawassut, pertengahan, i'tidal, sama maknanya ya dalam perkara-perkara, ya dalam seluruh urusan, ya semua pertengahan, i'tidal. Apa kalau orang bilang saya moderat ya, jangan pakai begitu nanti ya paham ini, karena biasanya moderat kaitannya dengan apa, radikalisme dan sejenisnya. Ini kita pakai bahasa tawassut saja. Ini pertengahan dalam seluruh perkara. Wa yadhummu, dan Al-Quran mencela. Failnya kembali ke huwa, kembali kepada Al-Quran. Dan Al-Quran mencela at-taksir, ya, yaitu menyepelekan. Ini lawan dari i'tidal dan tawassut. Ya, ke bawah dia. Ya, wal ghuluwa wa mujawazatal haddi. Ya, ini juga lawan dari tawassut tapi dia lebih. Jadi antum coba lihat saya, lihat. Kalau ibarat misalnya ini tawassut, ini pertengahan. Kalau kapan dia turun, namanya taksir. Kapan dia lewat, namanya al-ghulu wa mujawazatul had. Ya, kalau yang paling mudah itu taksir atau tafrid, ifrad. Sini tawassut, tafrid, ifrad. Sama seperti yang paling dekatnya dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata lafadznya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini abduhu wa rasuluhu bantahan untuk dua kelompok tercela ini. Abduhu bantahan bagi orang-orang yang mengangkat derajat Nabi di atas hamba. Ya, dia kasih rububiyah, ya. Kalau dia pergi berdoa kepada Nabi dan seterusnya, bahkan dah berbentuk uluhiyah, ya, pujian-pujiannya gulu. Ini abduhu bantahan untuk mereka yang gulu, yang ifrat. Wa rasuluhu bantahan bagi orang-orang yang tafrid, yang menyepelekan Nabi, tidak mau beriman, apalagi orang-orang Yahudi. Luar biasa. Paham ini? Orang Yahudi bukan sekedar mencela Nabi, ya, merendahkan Nabi, bahkan membunuh Nabi. Itu orang Yahudi. Ini bantahan. Jadi betul Nabi manusia, tapi dia Rasul. Tidak boleh kau taksir kepada. Itu yang paling mudah. Dan banyak contohnya nanti beliau akan sebutkan. Baca. Qala ta'ala innallaha ya'muru bil adli. Qul amara rabbi bil qist. Wal ayatul amiratu bil adli wan nihayatu an diddihi katsiratun. Baik. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bil adl, untuk adil. Qul, katakan Muhammad, amara rabbi bil qist. Ya, Rabbku memerintahkan untuk al-qist. Ini sama, keadilan, al-qist. Wal ayatul amiratu bil adl wan nahiyatu 'an dhiddihi katsiratun. Ayat-ayat yang memerintahkan keadilan dan melarang dari lawannya itu kezaliman itu banyak sekali. Terus apa itu adil? والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها وأن لا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدعو بعض الحق. Berikan. Apa itu adil? Wal adlu fi kulli al-umur. Adil dalam seluruh perkara. Apa itu? Luzumul haddi fiha. Ya, terus menerus berada di batasan, ya, pada perkara-perkara tersebut. Jadi itu pertengahan, batasnya, pertengahan. Wala yaglua wa yatajawazal had. Dia tidak gulu, berlebihan dan melampaui batas ke atas. Ya, kalau saya perumpamakan begini, ke atas, tidak boleh dia melampaui. Paham ini? Kama sebagaimana la yuqassiru wa yada'u ba'dal haq. Sebagaimana dia juga tidak boleh taksir, kurang, menyepelekan, meninggalkan sebagian hak. Ini namanya adil. Pas di tengah. Ya, tidak berlebihan ke atas, gulu, tidak juga taksir, yuqassir, ya, dan meninggalkan sebagian hak. Ini bawahnya. Terus fa fi ibadatullahi amara bit tamassuki bima alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ayatin katsiratin wa naha an mujawazati dzalika wa ta'dil hududi fi ayatin katsiratin wa dhammal muqassirina anhu fi ayatin katsiratin. Baik, perhatikan. Fa fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amara bit tamassuki bima alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ayatin katsirah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan apa yang Nabi berada di atasnya, ya, dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Wa naha, dan Allah melarang dari an mujawazati dzalika wa ta'addil hudud fi ayatin katsira. Dan juga Allah melarang untuk melampaui hal tersebut. Jadi tamasuk dengan apa yang Nabi berada di atasnya ini pertengahan. Allah larang apa? Berlebihan, melampaui hal tersebut dalam ayat yang sama saja. Wa dhamma, bukan hanya yang lewat batas saja, tapi yang kurang juga. Wa dhammal muqassirina anhu, dan juga Allah mencela orang yang kurang, ya. Paham ini dari, ya, hal tersebut dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Terus fal ibadatul lati amara Allah biha ma jama'atil ikhlas lil ma'budi. Cocok itu jama'a ya jama'a ya. Fa'ala ya fa'ala ya. Atau jami'ah. Jama'a ya jama'a tah. Baik. Ya jama'a ada ain, berarti fa'ala ya fa'ala. Lam fi'ilnya ain. Fataha yaftahu gitu. Baik, terus wal mutaba'atu lirrasuli. Wal mutaba'ata lirrasuli. Ya. Wa ma fukida fihi al-amrani aw ahadihima fahiya min al-a'mali lagiyati aw ahaduhuma. Fal ibadatu allati amara Allah biha, jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya itu ma jama'atil ikhlasa lil ma'budi wal mutaba'ata lir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah yang mengumpulkan dua. Yang pertama dia kumpulkan satu al-ikhlas lil ma'bud. Dia ikhlas, ya, kepada ma'bud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya murni. Ikhlas dan selamat dari riya, sum'ah dan yang lainnya. Yang kedua wal mutaba'atan lir rasul. Dia gabung juga yang kedua, ya, sampai ikhlas dia gabung dengan apa? Al-mutaba'ah. Ya, dia mengikuti tuntunan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham ini? Terus ini jadi ini pertengahannya, ya. Wa ma fuqida fil amran, apa yang hilang darinya dua perkara ini, tidak ada ikhlas, tidak ada mutaba'ah, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya. Ya, ada ikhlasnya tapi tidak mutaba'ah, tapi ada mutaba'ahnya tapi tidak ikhlas, maka fahiya minal a'malil lagiyah, maka dia dari amalan-amalan yang sia-sia, ya, yang sia-sia. Maksudnya apa? Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus wa fi haqqil anbiya'i war rusuli sallallahu alaihi wasallam amara bil i'tidali wa huwa al imanu bihim. Ya, ini adil, ya, i'tidal dalam tawassut dalam hak apa? Para nabi dan rasul. Nah, ini yang kita tadi, ya, contohkan khususnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum. Terus wa mahabbatihim al-muqaddimatu ala mahabbatil khalqi wa tawqiruhum wa ittiba'uhum. Terus wa ma'rifatun mudhaf wa ma'rifatu aqdarihim wa maratibihim. Terus allati akramahumullahu biha. Paham ini? Ini dari ini yang pertengahannya, ini i'tidalnya, perhatikan. Dalam hak wa fi haqqil anbiya wa rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hak para nabi dan rasul, ya, amara bil i'tidal. Allah perintahkan kita untuk i'tidal, pertengahan. Apa bentuk pertengahan? Ya, pada hak para nabi dan rasul, wa huwa al-imanu bihim. Itu satu, ya, dipoinkan, ya, satu, beriman kepada mereka semuanya. Ya, beriman kepada mereka semuanya. Ini baru i'tidal. Yang kedua, mahabbatuhum al-muqaddamatu ala mahabbatil khalq. Mencintai mereka yang kecintaan ini lebih dikedepankan di atas kecintaan makhluk seluruhnya. Bapak, ibu, ya, istri, anak, ya, kecintaan kepada Rasul lebih dikedepankan. Ya, bukan sekadar cinta saya, tapi ini yang paling nomor satu, ya. Dua. Yang ketiga, wa tawqiruhum. Kita muliakan mereka, hormati mereka. Ya. Karena nanti kan ada hinakan, ini taksir sudah, ya, dimuliakan. Wattiba'uhum, ya, bukan sekadar dimuliakan tapi tidak mau mengikutinya. Ini yang keempat, kita ikuti tuntunannya, ya, tata cara ibadah yang diajarkan. Wa ma'rifatu aqdarihim, dan kita harus memahami, mengetahui kemuliaan dan kedudukan mereka. Wa maratihib, dan tingkatan-tingkatan mereka. Ingatnya para nabi dan rasul tidak satu tingkat semuanya, tidak satu level. Ada ulul azm, ini yang paling paling mulianya. Dari ulul azm yang paling mulianya siapa? Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya, baru di bawahnya. Bahkan ada nabi dan rasul tidak disebutkan namanya, ya.
Ya, dia disebutkan namanya. Ya, allati akramahumullahu biha, yang Allah muliakan mereka dengannya. Sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Paham ini? Baik. Terus ونهى عن الغلو فيهم في آية كثيرة وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم watarki tawqirihim wa adami ittiba'ihim. Perhatikan, ini sudah tergabung ya. Yang dicela kan dua ya, taksir dan al-ghulu. Ini sudah digabung pembahasannya. Pertama, wa naha 'anil ghuluwi fihim. Dan Allah melarang kita untuk berlebihan gulu dalam ya hak para nabi dan rasul. Dalam ayat-ayat sangat banyak. Apa itu bentuk gulu pada hak para nabi dan rasul? Wa huwa ayyurfa'u fawqa manzilatihim allati anzalahumullah, yaitu mereka diangkat di atas kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Mereka betul dimuliakan, tapi jangan tak lewat-lewat. Ya, sekemuliaannya misalnya kita sujud kekurangannya, ya, salat dan seterusnya, dari bentuk gulu. Ya, tabarruk ya dengan asarnya. Paham ini, sampai rambutnya semua ya, rambutnya lebih khusyuk dia, lihat rambutnya, katanya rambutnya Nabi dibanding dia baca Al-Quran kalamullah ya, dan seterusnya dari bentuk gulu. Wa yaj'ala lahum min huquqillah, dan bentuk gulu pada para nabi dan rasul dijadikan untuk mereka dari hak-hak Allah allati la yusyarikuhu fiha musyarik syai'un. Ada sesuatu dari hak-hak Allah yang pada hak tersebut tidak ada satupun sekutu untuk Allah. Ini dalam tiga. Paham ini? Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Tidak bisa. Satu pun dari rububiyah, satu pun uluhiyah, satu pun al-asma wa sifat tidak boleh. Kita serahkan ya yuj'al ya, paham ini, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khususnya walaupun dia para nabi dan rasul. Ini bentuk apa? Gulu. Kemudian taksir, kama naha 'anat taksir fi haqqihim. Paham ini? Sebagaimana juga Allah melarang dari taksir, ya, menyepelekan hak mereka fil imani bihim, ya, dalam beriman kepada mereka. Maksudnya apa? Ada taksir dalam keimanan, maksudnya tidak mau beriman, ya. Wa mahabbatihim, dia tidak mau cinta kepada para nabi dan rasul. Wa tarki tawqirihim, dan tidak mau memuliakan mereka. Wa adami ittiba'ihim, dan tidak ya mengikuti tuntunan mereka, ya. Ini bentuk taksir. Ini dicela semua. Terus wadammal ghalin fihim kan nasara wa nahwihim fi secara khusus ya, spesifik dari yang tadi umum, ini sekarang beliau langsung sebut contoh. Terus kan nasara wa fi Isa alaihi salam fi ayatin katsiratin kama dammal jafina lahum kal yahudi haitsu qalu fi Isa ma qalu wa damma man farqa bainahum fa amana bi ba'di duna ba'din wa akhbara anna hadha kufrun bijami'i. Subhanallah. Coba lihat. Kemudian secara khusus spesifik wa dzammal ghalina fihim, dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang gulu terhadap para nabi dan rasul, kan nasara, seperti orang-orang nasara wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka fi Isa, berkaitan dengan Nabi Isa. Bahkan Nabi pernah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Karena itu orang-orang Nasara kan terbagi tiga. Paham ini? Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah, mengatakan Isa anak Allah, Isa satu dari tiga Tuhan. Semua bentuk gulu. Betul kita memuliakan Nabi Isa AS, tapi sampai batas Nabi dan Rasul saja, jangan diangkat lebih dari itu. Titik. Bisa paham ini? Ya, ini gulu. Ya, orang-orang Nasara ini ya, antara tolok-toloknya orang gulu ini. Orang-orang Nasara berkaitan dengan Nabi Isa. Ini fi ayatin katsira, dalam ayat-ayat yang sama. Sekama dzammal jafina lahum, sebagaimana Allah mencela orang-orang yang jafa. Apa ini jafa? Kaku. Ya, keras, menyepelekan ya kepada para nabi dan rasul. Kal Yahudi, seperti orang-orang Yahudi. Ini orang Yahudi, ini satu kaum yang modelnya ya jafanya kepada para nabi dan rasul luar biasa, tercatat dalam sejarah, bahkan dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar menyepelekan, meremehkan, merendahkan, tidak mau beriman dan seterusnya, bahkan membunuh para nabi dan rasul.
Ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau orang-orang Nasara gulu kepada Nabi Isa, ini mereka ini, ya, tak baliknya, lawannya apa? Malah merendahkan, bahkan mau bunuh Nabi Isa. Kayak tong apa Nabi Isa? Mau dibunuh. Bayangkan ini, penjahat ini, ya, Yahudi, ya, dan yang semisalnya. Ya, haitsu qalu fi Isa maqal. Sebagaimana apa dari sisi mereka telah mengatakan tentang Isa apa yang mereka katakan dari apa celaan dan seterusnya. Nah, ini sudah sampai sini paham ini. Jadi tercela, gulu dan ya taksir. Ya, gulu taksir. Ada dalam bahasa kita tafrid bawah ifrat. Tafrid menyepelekan, ifrat gulu berlebih. Apa dia? Jangan sampai beda. Farrata yafarritu tafritan, ini kurang, menyepelekan. Afrata yufritu ifratan, ini berlebihan, gulu. Tapi itu istilah yang banyak dipakai para ulama. Baik. Kemudian bentuk lainnya, wa dzamma man farraqa bainahum, dan Allah juga mencela orang yang membeda-bedakan antara para nabi dan rasul. Bagaimana bentuk membeda-bedakan antara para nabi dan rasul? Fa amana bi ba'dhin duna ba'dhin. Dia beriman kepada sebagiannya dan tidak mau beriman kepada yang lainnya. Seperti Yahudi, misalnya Yahudi, dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Anda kira Anda beriman dengan itu, kemudian kafir kepada Nabi Muhammad, kafir kepada Nabi Isa? Tidak. Nanti hukumnya di belakang. Atau misalnya orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa, tapi dia kafir kepada Nabi Muhammad. Ini juga sama, tidak beriman. Kenapa? Hukumnya wa akhbara anna hadza kufrun bi jami'ihim. Ketika kita pilih-pilih begini, kita beriman kepada sebagiannya atau dan kafir kepada sebagiannya, atau dengan bahasa lain dia beriman kepada semua nabi dan rasul tapi kafir kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini hukumnya kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Dalilnya apa? Kadzabat qaum Nuhil mursalin. Ya. Kaumnya Nabi Nuh telah takdzib, telah mendustakan para rasul. Padahal Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Belum ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Belum ada. Paham ini? Kenapa dikatakan mendustakan para rasul? Karena hukumnya sama. Kamu kufur kepada Nabi Nuh sama kamu kufur kepada semua nabi dan rasul. Begitu pula Yahudi dan Nasara. Oleh karena itu kita sering ingatkan kaum muslimin, ketika mereka mencela Nabi Muhammad SAW, jangan kita balik cela Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu kekafiran. Paham ini? Sebagaimana kita muliakan Nabi Muhammad, kita harus muliakan juga Nabi Musa dan Nabi Isa, terlepas dari celaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kebodohan. Ya, dia bikin karikatur cela Nabi, ternyata dibalas. Dia cela Nabi Isa, itu bodoh, goblok. Ya, kenapa? Itu kekafiran. Mencela Nabi Isa kekafiran. Mencela Nabi Musa kekafiran. Jangan dibalas dengan kebodohan. Paham ini? Bisa dipaham ya? Karena mereka nabi dan rasul. Ya, masa kita balas celah? Paham ini? Taib. Ini sampai di sini. Ya, nampak jelas ini wasatiyah. Ya, pertengahannya ya agama Islam. Ini masuk dalam bimbingan Al-Qur'an. Ilahuna subhanahu wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.